Ya, boleh kita mulai? Iya, silakan Ibu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, kami CGP Angkatan 9 Kabupaten Maluku Tengah. Kami akan melakukan observasi, melakukan supervisi akademik, yang dimana saya Ibu Saina Limau sebagai observer atau pengamat dan Ibu Herlin Mayaud sebagai coach dan Pak Mike sebagai coach. Ya, boleh kita mulai, Ibu In? Silakan Ibu. Ya, Assalamualaikum, selamat pagi Ibu In. Selamat pagi Ibu Ina. Ya, bagaimana Ibu In kabarnya hari ini? Ya, puji Tuhan baik Ibu. Bagaimana Ibu kabarnya? Sehat? Alhamdulillah Ibu In sehat. Ibu In kayak terlihat segar ya hari ini ya. Terima kasih Ibu. Iya, Ibu In saya di sini terima kasih ya sudah diizinkan sebagai observer atau pengamat yang dimana saya akan pertama-tama melakukan beberapa pertanyaan ya untuk Ibu In sebelum Ibu In mengsupervisi ya. Ya, dengar-dengar hari ini Ibu In lakukan supervisi ya? Iya Ibu, benar sekali. Iya. Sesuai jadwal, sekolah kita hari ini akan melaksanakan supervisi terhadap beberapa rekan guru. Baik, bagus sekali ya Ibu In ya. Lalu saya ingin tanyakan nih, apa yang sudah dipersiapkan nanti dalam supervisinya? Baik Ibu, terkait persiapan sendiri ada beberapa hal yang sudah saya sebagai coach siapkan. Yang pertama adalah waktu, karena memang harus terjadwal untuk kegiatan supervisi ini. Yang berikut adalah kelasnya, karena semua kelas juga terpakai untuk kegiatan supervisi, jadi guru yang mana harus sesuai dengan kelasnya. Yang berikut tidak kalah penting adalah pertanyaan-pertanyaan apa yang akan saya sampaikan kepada coach nanti atau guru terkait apa yang akan dilaksanakan di kelas. Pertanyaan-pertanyaan buku tersebut ada di dalam sebuah alur yang namanya alur tirta. Demikian Ibu. Iya, baik sekali ya. Ibu In nanti akan menjalankan yang namanya alur tirta ya. Iya, jadi nanti Ibu In di sini juga akan menjadi coach ya, akan menjadi coach untuk guru yang akan di coaching ya Bu In ya. Lalu pertanyaan yang berikut yang sudah dikembangkan dalam proses coaching ini apa Ibu In? Yang sudah saya kembangkan itu Ibu berdasarkan persiapannya ada 3 hal, yakni kehadiran penuh, kemudian mendengarkan dengan aktif, dan yang terakhir yang tadi saya sampaikan adalah pertanyaan berbobot. Nah, yang saya fokuskan kali ini untuk kegiatan supervisi saya di kelas, yakni terkait pertanyaan berbobot. Kenapa demikian? Karena dengan adanya pemberian pertanyaan berbobot itu, maka saya dapat mengarahkan guru atau rekan guru atau coach saya nanti bagaimana untuk mempersiapkan segala sesuatu terkait pembelajaran supervisi di kelas. Begitu Ibu. Iya, iya. Jadi Ibu In menyiapkan pertanyaan yang berbobot ya supaya Iya, bagaimana benar. si bapak atau ibu yang mau disupervisi itu bisa menyelesaikan supervisinya dengan baik. Ya, Benar jadi Ibu. sangat baik ya Bu In ya. Pertanyaan yang berikut juga, maaf ya Bu In ya, saya tanya lagi. Silakan Ibu. Maaf ya, tujuan utama yang diamati dalam apa? Yang diamati dalam coaching itu apa? Tujuan saya itu Ibu, saya hanya ingin melihat bagaimana rekan kerja saya dapat mengimplementasikan atau melaksanakan kegiatan pembelajaran yang benar-benar berpihak kepada murid, dapat menjawab kebutuhan belajar murid dan sesuai dengan minat dan bakat murid. Demikian Ibu. Ya, luar biasa ya. Berarti tujuan utamanya ini pembelajaran berdiferensiasi ya, Bu In ya. Ya, Ibu, benar Iya, sekali. iya. Jadi sangat baik ya, Bu In ya. Tujuan yang baik. Lalu ini pertanyaan terakhir nih, Bu In. Maaf lagi ya. Harapan dalam Bu In nanti melakukan coaching itu apa? Harapan saya
saat nanti melakukan coaching itu Ibu, yakni kiranya setelah melaksanakan kegiatan coaching nanti pada rekan guru, mereka atau beliau dengan sangat siap dan sigap, boleh siap melaksanakan kegiatan supervisi dengan semua perangkat yang sudah dimiliki, dengan kesiapan mental, kesiapan fisik untuk menghadapi para murid di kelas. Demikian Ibu Ina. Ya, jadi kesiapan ya, kesiapan yang mau disupervisi dalam bentuk perangkatnya, modulnya, dan lain sebagainya. Intinya itu persiapan-persiapan untuk disupervisi. Ya, Ibu In Iya, ya. benar Ibu. Ya, Iya, luar benar. biasa ya Ibu In ya. Semangat terus. Semoga harapan yang Ibu In inginkan mudah-mudahan akan tercapai ya Ibu In ya. Terakhir ya Ibu In ya, mohon maaf saya minta izin untuk tetap berada di sini untuk menilai bagaimana perjalanannya Ibu In melakukan coaching bersama Bapak atau Ibu yang akan di coaching ya. Maaf ya Ibu In, sekali lagi. Silakan Ibu, tidak apa-apa, tidak masalah. Ya, silakan Ibu In, silakan melanjutkan coachingnya. Ya, terima kasih Bu Ina. Baik, Pak Mike, kita sudah boleh melakukan kegiatan coaching Pak Mike? Iya Ibu, siap. Oke, kalau gitu saya izin mulai. Bagaimana kabarnya hari ini Pak Mike? Kabar baik Ibu In. Kabar baik, Kabar sehat? Sehat. Sehat, baik. Semuanya lancar ya Pak ya? Amin. Amin. Oke Pak. Baik Pak, kemarin berdasarkan jadwal yang sudah dibagi dan yang sudah Bapak sampaikan kepada saya tentang jadwal supervisi. Nah, sebelum masuk ke kelas, kita akan melaksanakan praobservasi. Baik ya Pak, dengan informasi yang saya dapatkan, untuk itu saya ingin melakukan persiapan kepada Bapak sebelum Bapak melaksanakan aktivitas yang dimaksud. Nah, kira-kira Pak, harapan apa yang Bapak inginkan ketika kita berada hari ini Pak? Sebelum Bapak melaksanakan kegiatan supervisi di kelas. Iya, saya punya harapan adalah bahwa nanti pembelajaran yang akan saya lakukan itu anak-anak bisa aktif, lebih Baik. terlibat dalam pembelajaran. Mungkin Oke itu. Pak, baik. Kalau begitu materinya tentang apa Pak, kalau boleh saya tahu? Ya, untuk materinya kali ini saya akan mengajar di kelas 10 untuk materi tentang seisme atau kegempaan. Seisme ya, apa atau kegempaan? Kegempaan ya. Baik Pak. Dengan demikian sudah ada materi, berarti tujuan pembelajarannya juga sudah ada ya Pak ya? Iya. Kira-kira tujuan pembelajarannya apa Pak? Iya, tujuan pembelajaran yang akan dilakukan adalah siswa dapat menganalisis proses gempa, kemudian menganalisis jenis-jenis gempa dengan dia punya dampak bagi kehidupan. Itu yang menjadi tujuan pembelajaran saya nanti di kelas nanti. Oke, baik Pak. Jadi ada 3 ya Pak ya untuk kegiatan tujuan pembelajarannya, walaupun KKU-nya adalah menganalisis. Jadi Bapak ingin mengajarkan anak bagaimana mengetahui tentang proses terjadinya gempa, kemudian jenisnya, serta dampaknya nanti ketika adanya seisme atau gempa tadi ya Pak ya? Iya Ibu. Oke, baik sekali Pak, luar biasa. Berarti setelah melaksanakan kegiatan pembelajaran itu, otomatis anak-anak sudah mengetahui segala sesuatu tentang gempa itu sendiri. Baik Pak, dari semuanya itu, bolehkah saya tahu fokus pembelajaran dari materinya itu sendiri? Berfokus kemana Pak untuk kegiatan pembelajaran di kelas nanti? Atau yang ingin ditingkatkan, yang ingin Bapak capai dalam kelas terhadap anak-anak ini? Iya, jadi Bin, saya tuh berharap bahwa setelah pembelajaran itu dilaksanakan, di dalam prosesnya anak-anak itu dia selain punya kemampuan untuk menganalisis proses gempa dan jenis-jenisnya, bahkan dia punya dampaknya, tetapi
Saya berharap juga bahwa anak-anak ini pada nantinya punya pengetahuan tentang bagaimana bisa melakukan yang namanya mitigasi bencana, yaitu mencegah proses terjadinya bencana sehingga mengurangi tingkat korban dan kerusakan dan lain-lain itu. Baik Pak, berarti itu tujuannya sangat penting ya Pak ya, sampai ketika anak-anak sudah menguasai, terakhir tujuan adalah untuk penyelamatan seperti itu, mitigasi bencana ya Pak ya. Baik Pak, dengan demikian untuk sampai ke sana berarti ada persiapan yang sudah Bapak laksanakan. Benar demikian? Ya. Benar, Ibu. Oke, kalau begitu persiapan seperti apa yang sudah Bapak punya? Iya, jadi yang pertama untuk persiapannya ya tentu saya sudah mempersiapkan media pembelajaran. Okay. Saya bukan cuma dengan PPT saja disampaikan, tetapi juga dilengkapi dengan video-video tentang proses terjadinya gempa dan kemudian dampaknya. Selain itu saya juga menggunakan model pembelajaran di mana saya menggunakan model pembelajaran problem based learning. Jadi berangkat dari permasalahan yang nantinya anak-anak itu bisa memecahkan masalah tersebut dengan solusi-solusi yang mereka bisa tawarkan. Nah, mungkin Ibu ini yang saya bisa persiapkan. Jadi persiapan Pak Mike ini saya anggap sudah memenuhi gaya belajar dan keseharian belajar siswa ya, karena di dalamnya Bapak sudah menyiapkan media, dalam artian juga bukan hanya media tulis, tapi juga media visual, di mana ada PPT-nya, kemudian ada video pembelajaran untuk anak-anak lihat, dan yang terlebih metode pembelajaran yang Bapak gunakan adalah problem based learning, di mana anak-anak mulai belajar untuk menggali pengetahuan sendiri lewat kasus atau case yang nanti akan Bapak berikan. Luar biasa sekali Pak. Dengan demikian, strategi yang sudah Bapak berikan sudah menyangkut kepada 3 kebutuhan tadi ya Pak ya, bahwa visual, kinestetik, dan juga auditory. Apakah ada tambahan lain Pak yang kira-kira Bapak ingin tambahkan untuk kegiatan pembelajaran nanti? Untuk tambahannya mungkin saya harapkan juga anak-anak punya punya solusi yang baik dari permasalahan yang mungkin saya sampaikan dalam model pembelajaran tersebut. Baik Pak. Jadi itu tambahannya saja ya Pak, bahwa ada solusi lagi yang bisa diberikan. Baik, kalau begitu adakah kekhawatiran ya Pak ketika nanti tidak tercapai tujuan pembelajaran atau ketika nanti Bapak mengajar di kelas, adakah kekhawatiran tersendiri tentang hal itu? Iya, mungkin yang menjadi kekhawatiran saya adalah kadang anak-anak tidak aktif dalam pembelajaran. Mereka cenderung tidak, misalnya dalam proses diskusi dalam kelompok kolaborasi, ada murid yang cenderung dia tidak aktif begitu dengan teman-temannya. Itu yang kadang saya menjadi was-was juga, sampai pembelajarannya tidak jalan sesuai dengan rencananya. Benar sekali Pak, apalagi kita sudah maksimal begitu, tapi ketika di lapangan ternyata ada beberapa siswa yang memang mungkin tidak bisa berkolaborasi baik di dalam kegiatan pembelajaran. Dengan demikian adakah rencana antisipasinya Pak untuk siswa seperti itu? Iya, mungkin saya juga untuk antisipasi supaya semuanya bisa terlibat aktif. Yang pertama, mungkin saya akan menambahkan di dalam diskusi itu ada LKPD yang mungkin bisa menuntun anak-anak sehingga semua juga bisa berpartisipasi aktif di dalam proses diskusi maupun setiap pembelajaran yang dijalankan gitu. Wah, baik Pak. Berarti bukan hanya solusinya berupa kasus yang akan diselesaikan atau mereka berdiskusi saja dalam kelompok, tapi juga ada hal yang harus mereka tuliskan, ada arahan di dalam LKPD, sehingga mau tidak mau siswa juga semuanya akan menjadi aktif ketika di dalam kegiatan pembelajaran. Dengan demikian ya Pak ya, baik saya harap semua perencanaan pembelajaran Bapak nanti bisa berjalan dengan baik. Dan yang terakhir yang ingin saya tanyakan kepada Bapak,
setelah melewati beberapa pertanyaan yang saya sampaikan, dengan jawaban yang juga Bapak sampaikan kepada saya untuk menjawabnya, bagaimana perasaan Bapak saat ini melalui pra-observasi ini? Saya semakin termotivasi Bu untuk melakukan yang terbaik dalam pembelajaran nanti. Jadi termotivasi ya Pak ya, saya harap dengan demikian sudah ada motivasi, tinggal bagaimana menjalankannya atau mengimplementasikannya di kelas nanti. Saya harap dengan demikian Bapak bisa sukses ke depan dan terus memberdayakan anak-anak dalam ilmu pengetahuan dan kreativitas. Demikian Pak Mike, terima kasih atas waktunya dan Bapak boleh melaksanakan aktivitasnya kembali. Selamat pagi. Selamat pagi Bu. Ya. Demikian Ibu Ina. Ya, alhamdulillah ya Ibu In sudah selesai melaksanakan coachingnya. Benar Ibu Ina. Ya, bagaimana nih perasaannya setelah melaksanakan coaching tadi? Wah, sebenarnya awalnya saya was-was juga ya Bu ya, karena kita melakukan coaching berarti kita harus mengarahkan dengan baik supaya semuanya bisa berjalan dengan baik. Perasaan saya benar-benar bahagia, saya senang sekali karena bukan hanya coach yang termotivasi, tapi saya sebagai coach juga termotivasi untuk terus memberikan hal yang baik kepada coach supaya mereka juga bisa berkembang. Demikian Ibu Ina. Iya, jadi perasaannya senang, Senang termotivasi sekali ya, Ibu. Ya. ya Bu In ya. Ya, tadi saat Ibu In melakukan coaching sama Pak Mik, yang saya pantau percakapannya luar biasa ya Bu In ya. Saya juga sedikit mencatat beberapa bagian penting selama proses coaching berjalan. Saya sampaikan ya Bu In ya. Ya, silakan Ibu. Oke, Win. Untuk obrolan coachingnya tadi sudah bagus sekali, berjalan dengan santai, dan yang paling pentingnya sudah menemukan solusi ya dari permasalahan yang disampaikan Pak Mik tadi. Nah, Ibu In juga sebagai coach sudah memenuhi 3 kompetensi tadi. Yang pertama yaitu kehadiran penuh, kemudian mendengarkan dengan aktif, dan juga mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah, dan Ibu In juga menggunakan alur Tirta dengan baik ya, dimulai dengan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan juga tanggung jawab. Intinya, kalau menurut saya dari pemantauan saya tadi, Ibu In sudah bagus melakukan coachingnya. Nah, ini ada pertanyaan satu yang paling terakhir ya, Ibu In. Pertanyaannya yaitu dari obrolan coaching tadi, menurut Ibu In, indikator keberhasilan yang telah dicapai itu apa Ibu In? Baik Ibu, indikator keberhasilan yang saya sudah temui berdasarkan percakapan saya tadi ya, coaching saya tadi dengan Pak Mike sebagai coach, yakni yang pertama kesadaran penuhnya saya rasa sudah sangat berkompeten karena dengan demikian beliau dapat menjawab semua pertanyaan yang saya sampaikan. Selanjutnya beliau juga sudah berada pada tahap yang matang, boleh dikatakan demikian, karena semua kesiapan yang dimiliki, dalam hal ini persiapannya untuk melaksanakan supervisi di kelas juga sudah sangat baik. Dengan selanjutnya beliau juga memiliki kesadaran mendengarkan dengan aktif, sehingga pertanyaan-pertanyaan saya sampaikan juga terjawab lewat perencanaan yang akan dilaksanakan untuk supervisi nanti. Demikian Ibu. Ya, jadi intinya yang sudah dicapai itu Ibu In tadi dengan kesadaran penuh mendengarkan, terus ada solusi dari permasalahan Pak Mik yang tadi, dan juga yang saya tangkap tadi kesiapan supervisinya sudah berjalan dengan baik ya Bu In ya. Ya Ibu. Ya. Baik Ibu In, terima kasih untuk waktunya. Terima kasih sudah mengizinkan saya untuk menjadi observer. Sampai ketemu di lain waktu di obrolan kita yang berikutnya. Terima kasih Ibu In. Terima kasih kembali Ibu. Selamat pagi. Ya Ibu In, selamat pagi. Mohon pamit Ibu In. Iya Ibu, silakan.